dipupuknya berapa hari sekali? Nah ini perlu diingatkan, dipupuk seminggu sekali dengan dosis mungkin 1 sendok NPK untuk pertumbuhan dengan 10 liter air. Oh yang nggak ngerti, disiram seminggu sekali. Artinya ketika dia mupuk hari Minggu, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dibiarkan tidak disiram air. Itu salah kaprah Pak pemirsa. Pak, kapan dibuka plastik lokal impor? Nah ini kita jelaskan lagi ya dari awal nih. Ini adalah pertanyaan berikutnya, Pak. Anggur saya kok daunnya gosong pinggir? Itu yang sering terjadi para pemirsa. Jadi gosong pinggir seperti ini, ya ini bisa dilihat. Ini gosong pinggir para pemirsa, ya. Gosong pinggir. Ini bisa karena dua hal. Pertama, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, jumpa lagi dengan saya Pak Suprianto di Kebun Anggur Papan Atas, Kebun Anggur Impor Jakarta. Oke, kali ini saya akan menceritakan bagaimana untuk menyikapi pohon anggur dengan ciri-ciri, Pak, anggur saya itu overdosis atau kurang siraman atau kurang pupuk dan lain sebagainya. Tapi sebelumnya akan saya perlihatkan ini anggur jenis Heliodor, ya. Ini patut untuk dikoleksi kecuali dia mudah berbuah terus manis ya. Ini masih cantik nih, masih baru sekitar 2 bulanan ya pemirsa. Nanti bisa besar lagi, matang agak kuning-kuningan dan rasanya manis, sangat mudah berbuah untuk anggur hijau ya. Untuk anggur hijau agak mendekat Mas. Oh, nih. Untuk anggur hijau termudah buah saat ini dimenangkan oleh jenis Heliodor. Kalau menurut saya di sini, kalau di tempat teman-teman komunitas anggur yang lain saya nggak tahu. Yang pasti kalau di tempat saya jenis anggur hijau yang paling mudah buah urutan pertamanya adalah Heliodor, baru berikutnya bisa Julian, bisa Tran, Dixon, Tamaki, bisa anggur hijau lainnya yang cepat mudah berbuah itu Tamaki, Julian, Dixon ya. Terus setelah ini maksudnya ya, setelah Heliodor, Smelop. Nah ini contoh Smelop para pemirsa. Ini Smelop juga sangat gampang mudah. Nah ini kita lihat. Nah ini saat-saatnya untuk kita adakan penjarangan supaya buahnya maksimal. Jangan ragu-ragu, buah yang di dalam kita buangin ya para pemirsa. Kita lihat ini buah yang di dalam ya. Kita petikin supaya nanti hasilnya maksimal. Kita nggak peduli yang di dalam besar atau kecil, yang pasti kita singkirkan ya, kita buangin ya. Tapi kalau nggak tega nggak apa-apa. Ini nggak harus ya, nggak harus dilakukan. Ini hanya untuk memaksimalkan besarnya buah. Jadi kita buangin atau kita apa ya istilahnya itu, kita jarangkan ya, kita jarangkan. Nah ini kalau enggak yang burik-burik begini kita buangin nih, artinya agak burik kita buang ya. Sama yang ada di dalam atau yang kecil ya. Jadi nanti besarnya bisa sama rata. Nah anggur bisa indah itu karena dia besarnya sama, terus nggak terlalu berjejalan, nggak terlalu berdesakan dengan yang lain ya. Nah, ini Smelop. Ini juga mudah buah dan rasanya Smelop rasa jambu kristal pemirsa. Cantik. Ini tidak dibuahkan, dia keluar dibuah sendiri. Yang ini dibuahkan, bisa dilihat dia lebih banyak. Makanya para pemirsa untuk koleksi anggur berikutnya menanam di kebun, kalau pengen anggur hijau yang termudah buah adalah salah satunya Heliodor. Oke, kita lanjut tentang masalah pertanyaan para penonton, bagaimana cara mengatasi ini itu dan lain sebagainya. Oke para pemirsa, kali ini akan saya kupas tuntas penanganan pohon anggur ya, mulai dari dia overdosis pupuk dan lain-lainnya. Salah satunya biasanya para penonton saya sekalian itu menanyakan, Pak, kapan dibuka plastik lokal impor? Nah ini kita jelaskan lagi ya dari awal nih. Ini adalah jenis rootstock atau orang Indonesia menyebutkan anggur lokal ya, jangan pakai yang sulit-sulit, rootstock dan sebagainya nanti bingung ya. Ini bisa dari Isabella, Red Master, Dograde, Pulsen, macam-macam ya. Yang pasti anggur-anggur yang jenis rootstock itu atau batang lokal kita bilang itu punya kekuatan di akar dan dia bisa hidup di mana saja. Artinya dia mudah untuk menyesuaikan diri dengan media tanam dan lingkungan. Nah, kemudian anggur jenis biasanya orang sebut impor atau table grape maupun wine ya. Anggur impor itu dia disisipkan seperti ini, namanya ini okulasi atau grafting. Nah, kapan plastik ini dilepas? Ketika kalau di saya orang beli bibit dari saya sarankan setelah 1 bulan tanam. Kenapa demikian? Karena setelah 1 bulan tanam dia akan coklat seperti ini para pemirsa. Nah ketika dia batang atasnya ini coklat dan sama coklat ya, itu udah menyatu sempurna. Makanya ini plastik penghubungnya bisa dilepas, mulai dari, bisa didekatkan Mas, bisa mulai dengan diiris dengan menggunakan cutter atau pisau yang tajam, ataupun dibuka menggunakan jari para pemirsa ya. Seperti itu caranya menanganinya. Jadi kalau kenapa kok harus dibuka plastik ini? Karena plastik ini sangat kuat para pemirsa. Kalau tidak dibuka lambat laun atau mungkin bulan berganti bulan, hari berganti hari, minggu berganti minggu,
pertumbuhan akan stuck karena apa? Penyaluran nutrisi kurang lancar. Kalau enggak di atasnya gede, di bawahnya gede, di sini merit ya, berangki kayak gitar melodi. Kalau perempuan cakep, tapi kalau pohon anggur nggak cakep bermasa. Mohon maaf. Jadi caranya dengan ketika kita 1 bulan tanam, biasanya sudah yang impornya ini sudah coklat. Nah, itu boleh dibuka. Oke. Pertanyaan berikutnya, Pak, anggur saya kok daunnya gosong pinggir? Itu yang sering terjadi para pemirsa. Jadi gosong pinggir seperti ini, ya, ini bisa dilihat. Ini gosong pinggir para pemirsa, ya. Gosong pinggir. Ini bisa karena 2 hal. Pertama, ya, 4, 5, 6 hari yang lalu kita lupa nyiram dan terjadi mungkin panas terik, terus kita lupa nyiram, kekeringan medianya, terus kita siram besok-besoknya. Kenapa kok nggak hari itu juga? Biasanya nggak untuk anggur ya. Biasanya kalau terlalu parah memang dia layu semua. Tapi kalau nggak parah itu bisa dilihat 4-5 hari setelah kita lupa menyiram atau dia kekeringan. Nah, caranya bagaimana? Cara yang terbaik adalah disiram tiap pagi hari dengan air secukupnya. Kenapa kok pagi hari? Karena pagi hari itu dia proses fotosintesis dari jam 7 sampai jam 11 siang, itu insya Allah dia proses fotosintesisnya 100%. Ketika jam 1 ke atas mungkin dia akan menurun. Nah, dikala proses fotosintesis, pohon ini membutuhkan banyak air. Makanya saya sarankan untuk menyiram air itu seyogianya di pagi hari. Apakah nggak boleh Pak sore hari? Boleh, ya boleh. Jadi boleh, malam hari boleh, tapi yang bagus di pagi hari. Berikutnya, salah satu penyebab gosong pinggir adalah kebanyakan pupuk ya. Kita memupuk terlalu banyak, terus kekurangan air. Nah, itu juga gosong. Kadang-kadang orang salah persepsi, Pak, dipupuknya berapa hari sekali? Nah, ini perlu diingatkan. Dipupuk seminggu sekali dengan dosis mungkin 1 sendok NPK untuk pertumbuhan dengan 10 liter air. Yang nggak ngerti disiram seminggu sekali. Artinya ketika dia mupuk hari Minggu, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dibiarkan tidak disiram air. Itu salah kaprah Pak pemirsa. Jadi ketika hari Minggu kita pupuk, hari Senin pun kita lihat medianya. Kita colek, ini anggap aja gede ya, di bak yang gede, kita colek, kalau dia kering, tentunya disiram. Jadi pemupukan hari Minggu, bukan berarti hari Senin, Selasa, Rabu, sampai Minggu berikutnya tidak disiram air. Jadi tetap disiram air, pagi hari secukupnya ya. Secukupnya itu dalam arti, jangan terlalu basah sampai jemek gitu, jangan sampai air berlebih. Jadi hanya secukupnya, kalau kita colek udah lembab, ya cukup. Itu karena sesungguhnya anggur ini tidak terlalu suka banyak air berlebihan. Artinya dia nggak mau basah kuyup berkepanjangan, karena kalau dia basah terus genep 1 bulan, insya Allah mati karena akarnya busuk ya, dia nggak sanggup. Tapi kalau dari basah kering pertumbuhannya akan bagus ya. Oke, jadi gosong pinggir daun disebabkan 1, biasanya lupa nyiram 3, 4, 5 hari yang lalu. Yang kedua adalah overdosis pupuk. Nah, tinggal mana Anda pernah pupuk atau Anda tidak menyiram itu ya. Nah, yang kedua, apabila terjadi overdosis pupuk tapi kebanyakan siraman, yang sering kita lihat daunnya tiba-tiba mengkerut ya, mengkeret atau mengkerut, itu bahasanya gimana ya, mengkerut atau puret ya. Kalau bahasa Jawanya puret, kalau bahasa Indonesianya mengkerut ya. Jadi dia ujungnya ini yang seyogianya dia seperti ini, agak dekat ya. Ya, jadi kalau daun sehat itu dia mengkilap, ini mengkilap, terus ada sulur ya pertumbuhannya. Kalau tiba-tiba dia mengkerut mencundung seperti ini, itu pertanda dia overdosis pupuk, kebanyakan siraman. Oke, boleh agak mundur lagi Mas Rika. Ya, jadi dia kebanyakan pupuk, kebanyakan siraman ya, overdosis pupuk, kebanyakan siraman. Nah, bagaimana cara mengatasinya? 1, tidak dipupuk tentunya ya. Jangan, Pak, saya kan nggak mupuk, cuma habis saya pupuk dia overdosis terus tak siram air cucian beras atau saya tabur kapur dolomit. Itu kadang-kadang cara yang kurang tepat. Yang tepat adalah tidak disiram, biarin aja kering. Atau seketika kita tahu dia overdosis pupuk, siram air yang banyak terus hentikan penyiraman. Biarin dia sampai kering, medianya agak-agak kering, supaya luruh ya, supaya anggap aja kadar pupuk itu menjadi berkurang. Nah, bagaimana cara daun berikutnya supaya nggak mengkerut? Daun berikutnya yang saya bilang ya, bukan daun yang sudah mengkerut. Supaya daun-daun berikutnya tumbuh dengan bagus, dengan cara menyemprotkan insektisida ya. Boleh menggunakan Abasel, boleh menggunakan Desis, boleh menggunakan Demolis, apa saja yang judulnya insektisida. Kenapa? Biasanya ketika dia anggur ini banyak pupuk, saya tidak ini ya, kalau di tempat saya tidak membenarkan apa yang saya bilang, tetapi yang saya lihat di tempat saya, ketika dia banyak pupuk dan banyak siraman, ada hama trip para pemirsa ya. Hama trip itu dia sejenis serangga yang sangat kecil.
Kalau udah umur 60 tahun ke atas saya kira sulit melihatnya, tapi kalau masih umur di bawah 60, tapi yang umur 60 saya tidak mendoakan ya, artinya tetap sehat walafiat, walaupun mungkin udah agak minus, bacanya agak jauh, tapi saya tidak bilang kalau tidak bisa melihat ini. Nah, bagaimana cara untuk membuktikan ketika daun kita itu mengkerut ada hama tripnya? Dengan cara HP kita matikan, para pemirsa, taruh di bawahnya lensa, terus kita getok ya, kita getok gini. Kalau dia ada hama trip, pasti dia ada titik-titik yang ada di layar kaca handphone, dan dia akan berlarian, dia akan jalan-jalan dan hilang. Nah, cara memusnahkannya tadi para pemirsa dengan cara menyemprotkan insektisida apapun ya, nggak harus Abasel, tapi saya menggunakan Abasel, kadang Demolis, kadang Desis ya, seadanya aja. Nggak butuh banyak-banyak, cukup 6 tetes 1 liter. Pak, kok kenapa nggak pakai mili dan ini sebagainya? Biasanya orang-orang tidak punya mili-milinan, dia tidak punya alatnya, itu dengan menggunakan tetes sangat gampang. Pak, kenapa kok harus 5 tetes? Sebenarnya enggak, bisa jadi 7 atau 8 tetes. Jadi kenapa saya batasi 5 tetes? Supaya untuk menjaga tidak berlebihan. Kalau saya nggak bilang gitu, bisa jadi 1 sendok. Nah, dengan perbandingan 1 liter air. Di sini ada tulisan 1000 ml ya. Dengan apa namanya? 1000 ml itu identik dengan 1 liter air dengan 5 atau 4, 5, 6 tetes insektisida. Insektisida, insek itu serangga, ida itu racun. Jadi insektisida itu racun, boleh Abasel, Desis, Demolis, Urakon, Fastron dan sebagainya. Nah, apakah boleh Pak untuk menjaga karena hujan terus supaya nggak kena jamur kita tambah obat jamur? Boleh ya, boleh dicampur dengan seujung sendok Ridomil Gold. Nah, ini Ridomil Gold boleh, atau Nativo, atau Amistartop, atau ada satu lagi saya lupa namanya. Nah, kenapa kok nggak menggunakan antrakol, menggunakan detan atau sejenisnya? Saya kira kalau untuk pohon anggur di tempat saya tidak membenarkan lagi, atau saya menggunakan ini yang cocok. Jadi ketika kita gunakan Ridomil Gold atau Nativo atau Amistartop, itu hasilnya kelihatan para pemirsa. Jadi kalau daun kita kena jamur, jamur itu berupa embun tepung ya, embun tepung itu seperti debu di atas daun, atau dibaliknya kayak karat, namanya karat daun. Itu dia biasanya ada di kala panas terik matahari 1 minggu terus hujan terus, biasanya terjadi karat daun. Kalau yang embun tepung biasanya terjadi hujan terus menerus, terus kita nggak begitu perhatian dengan pohon kita pupuk terus dengan nitrogen ya, mungkin NPK, KNO3 merah, ganda silde dan sebagainya, akhirnya dia berlebih nitrogen, datanglah spora-spora jamur yang dibawa oleh angin, dia hinggap di daun, akhirnya menimbulkan jamur. Atau mungkin jamur gelaga yang warna hitam ya, itu yang agak sulit. Tapi walaupun jamur-jamur ini tidak membunuh, tapi dia mengurangi pertumbuhan, artinya pertumbuhan pohon tidak cepat ya. Dia bisa mengkerdilkan pohon, artinya pohon ini yang seharusnya mungkin 1-2 bulan itu udah 10 meter atau 5 meter atau berapa meter, karena ada jamur dia menjadi stuck. Nah, coba saya bilang lagi, saya ulangi lagi, untuk pemirsa bisa menggunakan untuk jamur Ridomil Gold atau Nativo dengan ukuran seujung sendok makan, para pemirsa. Bisa dicampur dengan tadi yang saya bilang ya, insektisida apapun ya, Abasel, Desis, Urakon, Fastron, Demolis dan sebagainya. Nah, terus Pak, ketika pohon kita ini dalam perawatannya pemirsa ya, kalau kita menginginkan dia subur ya, subur gitu, saya sarankan caranya tadi dengan memupuk yang ada kandungannya nitrogen ya. Ini saya menggunakan NPK, ini terbalik para pemirsa ya. Nah, ini menggunakan NPK, saya menggunakannya NPK Pak Tani Rusia karena di baliknya ini ada unsur mikro dan makro, dia lebih lengkap. Kalau makanan gitu kita makan nggak hanya cuma nasi, lauk pauk sama lauk pauk sama sayur, tapi ada kerupuk, ada sambal, ada es, ada kopi gitu. Jadi dia lengkap. Jadi kalau kita pengen pupuknya pertumbuhan ini, nah kalau kita lihat tuh Pak, pohon saya kok kayaknya saya NPK kok kurang sehat dan sebagainya, mungkin pohonnya lagi agak sakit ya, mungkin karena cuaca dan sebagainya, bisa ditambahkan. Kalau saya pribadi menggunakan magnesium sulfat, ini garam Inggris para pemirsa. Nah, salah satu khasiat garam Inggris atau magnesium sulfat adalah menghalau jamur, jadi memberikan kekuatan pohon ini supaya tidak terserang jamur. Bukan berarti kalau ada jamur terus ada jamur mau hinggap di situ, mau tumbuh, dia melihat ada garam, dia takutnya kalau garam itu berkolaborasi dengan bawang merah, bawang putih sama cabai, terus jamurnya ditumis. Bukan menurut saya, ini sekedar bercanda aja. Tapi memang dia punya khasiat magnesium sulfat ini, dia kalau saya pribadi melihat orang itu dia lagi pilek atau flu, nah dia obatnya sejenis redoxon atau mungkin vitamin C yang lain ya. Terus kalau
kala pohon Anda itu terkena jamur, yang paling penting ingat jangan dipupuk nitrogen atau kandungan-kandungan pupuk yang mengandung nitrogen, tapi gunakanlah pupuk ini aja ya, magnesium sulfat. Kalau enggak menggunakan magnesium sulfat dicampur, oh ini enggak apa-apa, ini kalsium manohara. Nah ini manohara, ini yang saya pakai sehari-hari. Jadi menggunakan magnesium campur ini satu sendok dengan 10 liter air. Kalau pengen aman lebih banyak lagi ya. Nah kalau mau pupuk lebih lengkap lagi bisa menambah asam humat. Asam humat ini memperbarui struktur tanah para pemirsa. Jadi kalau tanah itu kebanyakan pupuk kimia atau pupuk apapun terus dia mengkeras, supaya dia menjadi lembut kembali, menjadi normal kembali, tambahkanlah asam humat. Asam humat ini bisa apa aja ya, yang warna hitam. Asam humat ini kalau nggak salah terbuat dari batu bara muda ya. Bisa menggunakan apapun ya. Saya pernah dikomplain orang, Pak, asam humat itu dari ini gitu, bisa boleh ya, boleh. Tapi kalau pabrikan para pemirsa, saya bilang pabrikan kebanyakan orang nggak mau pusing. Jadi dibuat dengan cara menggunakan batu bara muda. Kalau nggak bisa dilihat di Google ya. Itu jangan batas dulu. Jangan menyalahkan orang semaunya. Saya bukannya saya nggak mau disalahkan, karena sebelum saya tampilkan ini saya melihat Google dulu Pak. Saya juga nggak tahu ini terbuat dari apa asam humat. Ternyata dibuat dari kebanyakan dari batu bara muda. Itu ada yang membuat dari macam-macam, bisa menggunakan redaman toge dan sebagainya, ada akar bambu dan lain sebagainya, boleh. Yang penting insya Allah khasiatnya sama. Orang sama kayak kita mau ke Bali, boleh naik pesawat, boleh naik kereta, boleh naik mobil ya, nggak harus semuanya naik pesawat. Ya kalau nggak punya duit ya boleh kan kita gandol truk ya, minta tolong belikan istilahnya memberikan uang tip sama supir truk, Pak, saya temenin ngobrol, mau kemana, mau ke Denpasar Bali, ya udah ikut, biaya lebih murah. Begitu para pemirsa. Terus yang mau saya bilang lagi, ketika pohon kita, Pak, pohon saya udah berbuah, Pak, tapi buahnya daunnya rontok. Oh kok daunnya rontok? Bunganya rontok. Nah, bunga rontok itu bisa beberapa hal, Pak pemirsa. Di antaranya biasanya bunga itu PHP, atau bunga itu kalau kasarannya pohon anggur baru belajar berbunga ya. PHP, pemberi harapan palsu. Tapi kadang-kadang kalau memang nutrisinya cukup, dia pun yang bunga PHP bisa jadi buah. Nah, saya sarankan ketika kita motong pembuahan, ketika kita potong supaya aman untuk pembuahan pertama kali pohon anggur dibuahkan, kita potong di mana kita pilih mata tunas ya, yang bagus, terus kita potong. Hentikan pemupukan apapun, hanya disiram tiap pagi hari ya. Disiram saja secukupnya, itu pun jangan banyak-banyak. Karena kalau terlalu banyak penyiraman biasanya tumbuhnya daun kembali, karena air banyak kandungannya unsur nitrogen Pak pemirsa ya. Kalau perlu nggak usah disiram, nggak apa-apa. Yang penting nggak mati pohonnya, dia tumbuh tunas Pak. Bunga, ketika bunga menjadi mekar dan buah sebesar kedelai, baru boleh dipupuk ulang menggunakan, boleh MKP, boleh KNO 3 putih, boleh apa, NPK boleh Pak, boleh ya, nggak ada yang dilarang tuh. Terus kalau setelah dia besar, terus kita tanpa greenhouse nih, nggak pakai greenhouse, Pak, saya nggak pakai greenhouse, buah saya pada pecah. Pecahnya buah anggur karena beberapa hal Pak pemirsa. Di antaranya satu, kekurangan kalsium. Nah kalau kita tahu kok anggur saya pecah-pecah Pak, tapi nggak kena jamur, nggak ada jamur di buah. Itu biasanya musim hujan Pak pemirsa ya. Kalau musim ini kita bicarakan di musim hujan. Kalau musim kemarau insya Allah anggur bagus-bagus. Saya menggunakan kalsium super ya, kalsium super nih. Ini 1 sendok 10 gayung mandi, itu untuk menjaga supaya buah anggur tidak pecah. Tapi ingat jangan disiram banyak-banyak pemirsa ya. Jadi ketika anggur itu verasen itu berubah warna dari buahnya hijau ya. Semua anggur waktu kecil hijau menjadi merah, menjadi hitam, menjadi kuning. Yang pasti anggur kita aman ya, tidak pecah. Jadi jangan terlalu banyak siraman ketika dia verasen atau berubah warna. Dipupuk kalsium. Terus boleh menggunakan tadi ya, kalsium manohara juga boleh. Ini contohnya 1 sendok 10 liter air, disiram seminggu sekali para pemirsa. Ingat, setelah menyiram bukan berarti memupuk hari Minggu nih. Hari Senin, Selasa, Rabu tetap dicek medianya, jangan terlalu kering. Kalau dia masih lembab basah jangan dipakai. Kalau sudah sudah agak kering boleh disiram. Yang bagus tentunya pagi hari. Terus para pemirsa banyak yang bertanya, Pak, buah anggur saya kok kecil gitu kan, asem lagi. Nah, perlu diperhatikan lagi, kita kembali ke awal para pemirsa. Oh, saya belinya di tukang anggur impor Pak, atau ke Pak Supri di kebun anggur impor Jakarta. Biasanya dia lalai para pemirsa ya. Ketika ini tumbuh tunas, ini kita bisa lihat nih, agak dekat Mas Angga. Ini tunas yang tumbuh di rootstock ya. Ini tunas.
ini akan lebih subur daripada jenis anggur impor di atasnya. Jadi kalau ini kita biarkan, ini akan subur. Kenapa? Karena dia aslinya para pemirsa ya. Tentunya dia akan lebih cepat subur. Nah ketika dia subur, yang menanam anggur tidak nggak karena pekerjaan atau dia mungkin sering keluar kota, tidak terlalu perhatian, yang atasnya mati, ketahuan setelah dia besar. Setelah berbuah ternyata Red Master nggak bisa dimakan, Isabella asam juga ya, apalagi Kober atau yang sejenisnya, atau Cleo Negra, bukan Cleo Negra, apa itu yang nggak enak sama sekali, ada itu Pak Bisa. Nah seyogianya ini dipotes seperti saya, yang tumbuh apapun di bawah sambungan lokal impor atau rootstock sama table grape kita potes, dan ini saya buang. Terus kemudian besar kecilnya buah anggur kalau ternyata itu jenisnya impor ya, kita sebut impor gitu ya gampang-gampangan, itu tergantung varietas ya. Kalau Anda anggurnya Jupiter terus Veles sampai kiamat nggak akan besar pemirsa. Tuh, tetap segitu-segitu aja, seujung jari itu maksimal. Jadi kalau pengen maksimal tadi dijarangin 50%, tapi pun itu nggak bisa segede jempol. Nah kalau pengen menginginkan anggur yang besar-besar tentunya kita milihnya Trans ya, Julian, Dixon, Taldon, Ninel, Nizina, Basanti ya, itu buahnya gede-gede, Gordai, Cerny Crystal, apalagi itu yang gede-gede, banyak anggur-anggur yang gede. Tapi kalau yang jenisnya Jupiter, apa namanya, Grand Grande, terus jenisnya apa tadi, Veles, itu pasti kecil-kecil para pemirsa. Nah kenapa kok saya sarankan orang yang pemula nih, Pak saya pemula tidak pernah nanam anggur kok Pak Pri sarankan ke Jupiter? Karena Jupiter salah satu anggur termudah buah para pemirsa. Jadi ketika kita menanam anggur terus buahnya banyak, merah-merah tanpa biji, rasanya permen, tentunya yang menanam dia sangat semangat. Tapi kalau dia baru menanam langsung Mondrop, Autumn ya kan, Crimson, terus jenisnya apa tuh, Husen ya, Pink Husen, Red Husen, White Husen, saya kira dia akan menjadi malas karena bertahun-tahun susah buah, apalagi nggak begitu paham tentang anggur. Anda jangan sekali-kali menanam anggur yang sulit buah karena akan menghasilkan kecewa para pemirsa. Anda akan kecewa dan tidak menanam lagi. Sedangkan anggur-anggur yang saya tawarkan kepada para pemula itu pasti anggur-anggur yang mudah buah. Saya nggak akan menawarkan yang sulit buah, dan saya nggak akan menawarkan yang harganya mahal, paling di seputaran 100-150 ribu bibitnya para pemirsa, dan itu pun bibitnya sudah paling nggak tinggi ya, berdaun 10. Kecuali pohon anggur itu sangat viral dan dibutuhkan banyak orang. Jadi yang pesen sangat banyak, akan saya fotokan. Dia mau kita kirim, nggak mau nggak kita kirim. Tapi kalau yang normal, anggap aja anggur ini normal sesuai dengan apa itu SOP, standar operasi saya, itu dia daunnya minimal di atas 10 dan bibit di atas 2 bulan, karena saya nggak mau kecewa. Tapi jangan bersedih hati, karena ketika kita ngirim bibit anggur itu melalui jasa JNT, melalui jasa Si Cepat dan jasa-jasa lainnya, kita nggak tahu dalam perjalanannya dia dilempar-lempar, dibatik-batik, ditekuk-tekuk. Yang pasti ketika sampai di tempat customer, dibuka pohon anggur mati, saya ganti ya, saya ganti. Jadi saya ganti pohonnya, Anda membayar ongkirnya ya. Jadi kalau membeli bibit memang ada risikonya, yaitu masalah ongkir Pak Mesa. Kalau pengen murah pakai Shopee, tapi Shopee saya nggak menjamin keselamatannya, walaupun kalau dihitung dari 100% kiriman Shopee, 90% berhasil dengan bagus, 5% layu ya, 5% gagal. Tapi jangan takut, walaupun lewat Shopee belinya, kalau mati diterima bibitnya, kita kirim ulang lewat WA, kirim nama, alamat lengkap ya, RT, RW, nomor rumah, jangan sampai nomor tetangga. Kalau nomor tetangga nanti salah alamat pemirsa ya, kasihan, apalagi kalau alamatnya ke Ayu Ting Ting, itu nggak nyampe-nyampe, itu alamat palsu. Oke. Yang lainnya saya kira nanti sambil jalan akan saya terangkan. Mungkin ada pertanyaan, silahkan WA para pemirsa ya. Jangan melalui komentar di YouTube, karena saya jarang membuka komentar di YouTube. WA di 087 888 700 600, ada di sebelah kiri atau kanan bawah sini. Nanti tolong digedein Mas Aga ya nomornya, biar para pemirsa tahu. Ingat WA, tidak SMS. Di WA, kalau nggak ada WA ya minta tolong anaknya, mungkin istrinya atau tetangga sebelah, atau lagi ngobrol di gardu tempat kita main biliar, atau mungkin kita tempat main apa namanya itu, catur ya, sambil jaga malam bisa meminjam HP temennya, atau datang langsung. Mungkin Pak Pri, saya pengen membuat, saya punya lahan nih, pengen membuat wisata petik, main ke sini nanti tak ajari cara-caranya. Pak, kenapa kok Pak Pri nggak bikin wisata petik? Saya mohon maaf, saya capek sekali, saya banyak usaha yang saya jalankan, ada laundry, ada seafood, ada gas, ada jual beli bibit dan sebagainya. Jadi untuk saat ini saya belum terpikirkan untuk membuat
atau menciptakan kebun wisata petik ya. Jadi kita menciptakan bibit aja. Ini penontonnya bukan hanya orang Indonesia ya, seluruh dunia. Saya nggak sombong. Orang Malaysia banyak, orang Singapura, orang Brunei, orang Timor Leste ya kan, orang mana-mana pada WA saya, bahkan orang Bangladesh ada banyak. WA yang terbanyak adalah orang Malaysia yang menanyakan bagaimana pemberian dan sebagainya. Dan bila ingin konsultasi WA malam hari ya, di atas jam 8 malam sampai pagi, insya Allah saya balas. Kalau siang hari Mas Aga nih yang nyoteng saya yang paling ganteng di sini nih yang membalas. Kalau malam hari pengen valid jawabannya, WA-nya malam hari atau datang langsung ke Jalan MKV 1, Gang Film nomor 9, RT 02 RW 04, Kelurahan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kalau Google Map-nya di Kebun Anggur Impor Jakarta. Nanti parkir di rumah saya belakang, saya ada 2 tempat di sini. Di belakang itu ada laundry, di atasnya ada anggur, itu tempat parkir mobil tamu. Kalau mau motor langsung di rumah saya. Itu juga rumah saya pemirsa. Jadi kalau pengen parkir di belakang rumah saya 50 meter, parkir setelah itu ke rumah saya ke kebun anggur. Nah, kebun anggur kenapa ini namanya papan atas? Memang tempatnya di atas ya, bukan berarti kayak selebritis, enggak. Di sini di lantai 3, apabila yang punya sakit lutut, tak sediain tuh railing untuk pegangan naik ke atas. Dan insya Allah kalau main ke rumah saya boleh menanya apapun, mau menanya media tanam, cara meraciknya, pemeliharaan, cara pembuatan, semuanya boleh ditanyakan. Oke, terima kasih, itu yang saya sampaikan ya. Bentar lagi Lebaran. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Saya doakan para pecinta anggur sekalian, para komunitas anggur sekalian, dan yang belum cinta maupun yang sudah cinta, saya doakan semoga sehat walafiat, panjang umur, dimudahkan rezekinya, dikabulkan segala cita-citanya. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.